Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amarul Hisham dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif Offering B dengan NIM 2309316053336. Di sini saya akan menjawab pertanyaan evaluasi pertemuan ke-15, yaitu yang pertama, jelaskan perbedaan antara pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif pada alat berat serta berikan contoh spesifik dari masing-masing jenis pemeliharaan tersebut. Pemeliharaan preventif yaitu jenis pemeliharaan yang dilakukan secara terencana dan terjadwal sebelum terjadi kerusakan atau kegagalan pada alat. Tujuannya yaitu untuk mencegah masalah, menjaga agar alat berat tetap berfungsi optimal dan memperpanjang umur pakainya. Contoh spesifik dari pemeliharaan preventif yaitu yang pertama, penggantian oli dan filter. Yang kedua yaitu pemeriksaan dan pelumasan part-part tertentu. Yang ketiga yaitu analisa oli PAP. Sedangkan pemeliharaan korektif yaitu pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan atau kegagalan pada alat berat. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki masalah yang sudah ada agar alat berat bisa beroperasi kembali dengan normal. Contoh spesifiknya yaitu perbaikan pada kebocoran hidrolik. Yang kedua yaitu penggantian komponen mesin yang mogok. Yang ketiga yaitu memperbaiki kerusakan undercarriage. Yang nomor 2 yaitu uraikan prosedur yang benar dalam pengambilan sampel oli untuk program analisa pelumas atau PAP. Jelaskan mengapa prosedur tersebut harus dilakukan dengan cara yang spesifik. Prosedur yang benar dalam pengambilan sampel oli PAP yaitu yang pertama, pastikan mesin panas atau sudah mencapai suhu kerja. Sampel harus diambil saat mesin sudah beroperasi dan mencapai suhu kerja, karena oli yang panas akan tercampur rata dan mengandung semua partikel kontaminan yang relevan. Yang kedua yaitu pilih titik pengambilan sampel yang tepat. Gunakan port atau katup pengambilan sampel khusus yang biasanya disediakan oleh pabrikan yang terletak di jalur aliran oli utama. Yang ketiga yaitu gunakan peralatan bersih. Selalu gunakan botol sampel baru, bersih dan kering yang disediakan oleh lab. Yang keempat yaitu buang sedikit oli awal. Sebelum mengisi botol sampel, biarkan oli mengalir keluar sekitar 100-200 ml untuk membersihkan port dari kotoran yang menempel. Ini memastikan sampel yang diambil benar-benar representatif dari oli yang bersirkulasi. Yang kelima yaitu isi botol sampel dengan benar. Isi botol sampai batas yang ditentukan. Jangan kurang, jangan lebih. Yang keenam yaitu segel dan labeli segera. Tutup botol sampel dan beri label yang jelas dengan informasi lengkap, tanggal, jam, dan jenis oli, lokasi alat, dan komponen, misal engine atau oli transmisi. Yang ketujuh yaitu kirim ke lab. Segera kirim sampel ke lab untuk dilakukan analisis. Mengapa prosedur tersebut harus dilakukan dengan cara yang spesifik? Yaitu yang pertama, menjamin akurasi hasil, mencegah kontaminasi, memungkinkan perbandingan data, dan yang terakhir yaitu keputusan pemeliharaan yang tepat. Nomor 3 yaitu pertanyaannya, analisis hubungan antara kandungan sulfur dalam bahan bakar dengan jadwal penggantian oli engine. Berdasarkan dokumen, bagaimana kandungan sulfur yang berbeda mempengaruhi interval pemeliharaan dan apa dampak jangka panjangnya terhadap performa engine. Analisis hubungan. Kandungan sulfur dalam bahan bakar sangat berpengaruh pada usia pakai oli mesin dan jadwal penggantiannya. Ketika bahan bakar dengan sulfur tinggi terbakar di dalam mesin, sulfur akan bereaksi dan membentuk asam, terutama asam sulfat dan sulfit.
Asam-asam ini akan masuk ke dalam oli mesin. Kandungan sulfur mempengaruhi interval pemeliharaan, yaitu yang pertama sulfur tinggi. Jika bahan bakar mengandung sulfur tinggi, asam yang terbentuk di oli akan lebih banyak. Oli memiliki aditif khusus disebut TBN atau total base number yang berfungsi menetralkan asam ini. Namun jika asamnya terlalu banyak, TBN akan cepat habis. Oli tidak bisa lagi melindungi mesin dari korosi asam. Oleh karena itu, interval penggantian oli harus diperpendek secara signifikan untuk mencegah kerusakan akibat korosi asam. Sulfur rendah, sebaliknya, jika bahan bakar memiliki kandungan sulfur dalam oli, sulfur yang rendah membentukkan asam akan jauh lebih sedikit. Ini berarti aditif TBN dalam oli akan bertahan lebih lama dan oli bisa digunakan untuk periode waktu atau jam operasi yang lebih panjang sebelum harus diganti. Dampak jangka panjang terhadap performa engine jika sulfur tinggi dan oli jarang diganti. Yang pertama yaitu korosi dan keausan cepat. Yang kedua pembentukan endapan. Yang ketiga penurunan performa. Yang keempat kerusakan fatal. Terus yang terjadi jika sulfur rendah dan oli sesuai standar, mesin tetap bersih dari endapan asam, komponen lebih awet, dan umur pakainya lebih panjang. Yang ketiga, performa mesin terjaga optimal. Yang keempat yaitu mengurangi resiko kerusakan mendadak dan biaya perbaikan. Yang nomor 4 yaitu bandingkan dan kontraskan prosedur pemeliharaan berkala pada 250 jam pertama atau initial service dengan pemeliharaan berkala normal pada 250 jam. Mengapa terdapat perbedaan dalam item pengerjaan yang dilakukan? Yang pertama, pemeliharaan berkala 250 jam pertama initial service atau break-in service. Tujuannya yaitu pemeliharaan untuk alat berat baru atau mesin yang baru di overhaul. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan partikel-partikel logam halus yang dihasilkan selama period break-in atau penyesuaian komponen, serta memeriksa ulang semua kekencangan dan penyesuaian setelah alat mulai beroperasi. Item pekerjaan khusus yaitu yang pertama penggantian oli dan filter oli di awal. Yang kedua yaitu pemeriksaan kekencangan baut atau mur menyeluruh. Yang ketiga yaitu pemeriksaan sistem baru. Yang keempat yaitu penyesuaian khusus. Sedangkan pemeliharaan berkala normal pada 250 jam yaitu pemeliharaan rutin yang dilakukan secara berulang setiap mencapai 250 jam operasi. Tujuannya yaitu untuk menjaga kinerja alat, mengganti komponen habis sesuai jadwalnya, dan mencegah masalah yang muncul dari keausan normal. Item pekerjaan umum yaitu yang pertama penggantian oli mesin dan filter oli, pemeriksaan level cairan. Terus yang ketiga yaitu pembersihan atau penggantian filter udara kabin atau mesin. Yang keempat pelumasan pada titik-titik yang ditentukan. Yang kelima pemeriksaan visual umum untuk kebocoran atau kerusakan jelas. Perbedaan terjadi karena fase break-in, mesin atau komponen baru mengalami masa penyesuaian, di mana permukaan yang bergesekan akan saling menghaluskan. Terus yang kedua mencegah masalah jangka panjang. Dengan membersihkan kontaminan di break-in atau penyesuaian tadi, perusahaan dapat mencegah masalah keausan dini dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang. Yang nomor 5 yaitu evaluasi kelebihan dan kekurangan dari pendekatan condition based maintenance atau CBM dibandingkan dengan schedule overhaul. Dalam situasi operasional seperti apa masing-masing pendekatan tersebut lebih efektif diterapkan.
Nomor yang jawabannya yaitu pendekatan CBM atau pemeliharaan basis kondisi, yaitu dilakukan hanya ketika menunjukkan bahwa alat atau komponen memang membutuhkan perbaikan atau penggantian, bukan berdasarkan jadwal tetap. Ini melibatkan pemantauan kondisi alat secara real time atau berkala, misal analisis oli, vibrasi, dan termografi. Kelebihannya yaitu yang pertama optimalisasi biaya, yang kedua memaksimalkan umur komponen, yang ketiga mengurangi downtime tak terencana, yang keempat yaitu peningkatan ketersediaan alat. Kekurangannya yaitu biaya investasi awal yang tinggi. Terus yang kedua kompleksitas data. Yang ketiga risiko jika pemantauan tidak akurat. Situasi yang efektif yaitu untuk alat berat yang kritis, berharga tinggi, atau yang biaya kegagalannya sangat besar. Misal ekskavator ditambang, kegagalannya sangat besar. Atau untuk komponen yang pola keausannya tidak dapat diprediksi. Pendekatan schedule overhaul atau time based maintenance atau TBM tadi, pemeliharaan, yaitu pendekatan schedule overhaul atau TBM, yaitu pemeliharaan dilakukan secara teratur pada interval waktu atau jam operasi yang telah ditentukan tanpa mempertimbangkan kondisi aktual komponen. Misalnya engine overhaul setiap 10.000 jam atau penggantian oli setiap 250 jam. Kelebihannya yaitu sederhana dan mudah direncanakan. Jadwal jelas, mudah diatur, dan dialokasikan sumber daya. Yang kedua yaitu prediktabilitas, mudah untuk diprediksi. Yang ketiga yaitu tidak perlu peralatan yang canggih. Kekurangannya yaitu potensi untuk pemborosan. Yang kedua tidak mencegah kegagalan mendadak. Yang ketiga yaitu tidak memaksimalkan umur komponen. Situasi yang efektif yaitu komponen atau alat yang memiliki pola keausan yang sangat stabil dan dapat diprediksi. Misal filter oli udara pada kondisi standar. Atau untuk aset yang biaya kegagalannya relatif rendah dan tidak terlalu mengganggu terhadap produktivitas. Nomor 6 yaitu jawabannya pertanyaannya, seorang operator melaporkan bahwa engine alat berat mengalami overheat saat beroperasi. Berdasarkan dokumen yang disediakan, analisis langkah-langkah yang seharusnya diambil dan berikan argumen mengapa prosedur tersebut penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Langkah-langkah yang seharusnya diambil saat engine overheat yaitu yang pertama, segera hentikan operasi. Operator harus segera menghentikan alat berat di tempat yang aman dan rata. Jangan terus mengoperasikan alat saat overheat. Nomor 2 yaitu jangan langsung matikan engine kecuali ada suara aneh atau asap tebal. Jika engine sangat panas, biarkan hidup dalam kondisi idle selama beberapa menit. Ini memungkinkan sirkulasi cairan pendingin terus berjalan dan membantu engine mendingin secara bertahap. Namun jika ada suara aneh, asap tebal, atau indikasi kerusakan fatal lainnya, segera matikan engine. Yang ketiga yaitu jangan buka tutup radiator saat panas. Sistem pendingin bekerja di bawah tekanan tinggi saat panas. Membuka tutup radiator akan menyebabkan semburan uap dan cairan panas yang sangat berbahaya. Yang keempat yaitu periksa level cairan pendingin setelah mesin sudah dingin. Periksa level cairan pendingin di tangki reservoir atau radiator. Jika rendah, tambahkan cairan pendingin yang sesuai.
Yang kelima yaitu periksa kebocoran. Cari tanda-tanda kebocoran pada selang radiator atau radiator itu sendiri, pompa air, atau bagian lain dari sistem pendingin. Yang keenam yaitu periksa kipas pendingin. Pastikan kipas pendingin berputar dengan baik dan tidak ada yang menghalangi aliran udara ke radiator, misalnya lumpur atau kotoran. Yang ketujuh yaitu laporkan ke mekanik ketika terjadi overheat. Mengapa prosedur tersebut sangat penting mencegah kerusakan? Yaitu yang pertama, langkah-langkah itu bisa mencegah kerusakan permanen dan fatal. Yang kedua yaitu karena aspek keselamatan sangat penting untuk operator. Yang ketiga yaitu bisa mengurangi biaya perbaikan. Yang keempat yaitu mendeteksi akar masalah. Yang kelima mempertahankan umur pakai alat. Yang ketujuh yaitu pada dokumen disebutkan bahwa biaya yang dibutuhkan lebih murah sebagai salah satu keuntungan melakukan maintenance dengan baik. Berikan analisis kritis tentang bagaimana pemilihan preventif yang baik dapat menghemat biaya dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan operasional alat berat. Pemeliharaan preventif menghemat uang karena bisa mencegah kerusakan besar yang sangat membutuhkan dana lebih mahal, yaitu mengurangi alat yang menganggur tak terduga dan memperpanjang umur alat. Ini membuat operasional lebih lancar, aman, dan efisien, jauh lebih murah daripada memperbaiki kerusakan parah atau membeli alat baru yang dimana itu lebih mahal. Nomor 8 yaitu rancang sebuah sistem pemantauan pemeliharaan alat berat yang mengintegrasikan program analisa pelumas PAP, program pemeriksaan mesin, dan program pemeliharaan undercarriage untuk mengoptimalkan kinerja alat berat. Jelaskan bagaimana sistem ini akan berfungsi dan manfaatnya bagi perusahaan. Saya mengusulkan sistem kesehatan alat yang menggabungkan PAP tadi, cek oli, terus BPM, pantau data mesin secara real time, dan pemeliharaan undercarriage yaitu ukur keausan roda dan rantai. Cara kerja yaitu data dari ketiga program dikumpulkan, dianalisis otomatis, misal pakai AI. Lalu sistem memberitahu kapan alat butuh perawatan atau ada prediksi masalah yang terjadi bisa terlihat. Manfaatnya yaitu alat akan jarang terjadi rusak mendadak, biaya pemeliharaan lebih rendah, alat lebih awet, dan pekerjaan lebih safety. Nomor 9 yaitu berdasarkan dokumen yang disediakan, kembangkan sebuah checklist digital interaktif untuk pemeliharaan harian atau daily inspection alat berat yang dapat digunakan oleh operator dengan minimal pengalaman. Sertakan fitur-fitur yang memudahkan operator untuk melakukan inspeksi dengan benar dan melaporkan masalah potensial secara efektif. Konsepnya yaitu aplikasi smartphone atau tablet bernama Daily Inspector. Fiturnya yaitu panduan gambar atau video yang berisi panduan gambar atau video. Operator bisa lihat langsung cara memeriksa setiap bagian. Terus fitur yang selanjutnya yaitu pelaporan yang mudah. Jika ada masalah tinggal pilih jenisnya, bisa foto atau rekam suara. Yang ketiga yaitu terkirim otomatis. Laporan akan masuk ke tim mekanik. Manfaatnya yaitu inspeksi jadi benar dan konsisten, masalah cepat terdeteksi. Operator baru pun bisa melakukan hal-hal tersebut. Nomor 10 yaitu dengan mempertimbangkan
perkembangan teknologi terkini, usulkan modifikasi atau penyempurnaan pada prosedur pemeliharaan alat berat yang ada untuk meningkatkan efisiensi keamanan dan keberlanjutan lingkungan. Berikan justifikasi untuk setiap usulan yang Anda berikan. Yang pertama yaitu inspeksi menggunakan drone. Usulannya yaitu drone dengan kamera cek area yang sulit dijangkau karena lebih cepat, aman, dan akurat. Terus yang kedua yaitu panduan memakai augmented reality. Usulan mekanik pakai kacamata AR yang dapat menampilkan panduan di atas alat karena lebih cepat perbaikan, mengurangi kesalahan, dan bantu pelatihan. Yang ketiga yaitu prediksi kerusakan menggunakan AI karena mencegah kerusakan besar, menghemat biaya, dan alat lebih sering siap pakai. Yang keempat yaitu cetak suku cadang menggunakan 3D printing. Mencetak sendiri suku cadang yang langka atau mendesak karena bisa mengurangi waktu tunggu, hemat biaya, dan lebih ramah lingkungan. Ya, itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.